Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Terima kasih untuk Pak Panut yang paling pertama nih, dengan Pak Ustadz Adi Sulaiman, dengan Pak Saiful Anwar juga, ya Pak Muhammad Jumadudin lagi di jalan, ya Bu Siti Nurjana, Pak Ustadz Ilham dan juga Pak Dana Iskandar. Terima kasih luar biasa sekali. Ini adalah pertemuan pertama ya di semester yang kedua ya. Di semester genap ini saya dikasih amanah ya untuk mengampu mata kuliah ya filsafat dan pemikiran Islam. Baik ya, ini menjadi mata kuliah yang saya suka gitu ya. Saya senang untuk berpikir, untuk mengajak berpikir, untuk kita mencari sebuah kebenaran gitu ya, mencari sebuah kebenaran. Bagaimana sebenarnya kebenaran itu kita bisa cari melalui ya berbagai ya cara ya, melalui berbagai metode. Nah, ya, hari ini kita akan memulai insya Allah dalam 14 pertemuan ke depan kita akan belajar bersama terkait dengan mata kuliah kita ini. Baik, Bapak sekalian, saya sudah share untuk RPS-nya di grup ya, grup WhatsApp. Nanti bisa dibaca materi-materi yang akan kita pelajari bersama dalam 14 pertemuan ke depan. Insya Allah Ta'ala ya. Setiap hari setiap hari Senin ya. Setiap hari Senin saya inginnya itu jam 20 sampai 21 atau 21.30 ya. Mata kuliah kita cukup serius sebenarnya, tapi saya ingin membawa kepada suasana yang santai saja gitu ya. Jadi sambil berpikir, dan enaknya kalau mengajar di kelas ya level magister semuanya sudah bisa berpikir ya, berpikir secara logis, kemudian sistematis dan juga empiris ya. Kebetulan hari ini ya, atau di semester ini memang mata kuliah kita terkait dengan bagaimana pemikiran-pemikiran yang muncul pada masa lalu ya, kemudian terjadi pada masa Islam hingga masa sekarang ini. Ya, baik, Bapak sekalian, teman-teman semuanya, saya ingin cerita sedikit nih ya untuk mengantarkan kepada mata kuliah kita. Ya, saya sebutkan di masa lalu ya, lebih kurang abad ya 250 tahun sebelum Masehi ya, hiduplah satu peradaban yang ada di Yunani. Ya, peradaban mereka adalah peradaban politeisme, ya, di mana mereka meyakini adanya dewa-dewa ya yang mengatur alam semesta ini. Ya, jadi mereka merepresentasikan dewa-dewa itu dalam bentuk patung gitu ya, dalam bentuk ya orang yang berhala gitu ya, karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan. Demikian juga setiap ya tempat
kemudian juga lokasi, ya, kemudian juga istilahnya itu keadaan-keadaan tertentu itu ada yang menjaganya, yang mereka menyebutnya itu dengan apa? Dewa gitu. Makanya ada istilahnya itu dewa Zeus, ya, Apollo, kemudian juga ada siapa lagi itu? Dewa penjaga lautan, penjaga gunung, dewa Fortuna, Dewi itu ya, Dewi Fortuna, Dewi keberuntungan, dewa api dan lain sebagainya. Ya, kenapa pemikiran-pemikiran ini muncul? Ya, ya karena peradaban pada waktu itu memang meyakini adanya ya representasi dari Tuhan ya yang kemudian ada pada ya patung-patung itu atau para dewa-dewa tersebut. Nah, kemudian dewa-dewa itu direpresentasikan dalam bentuk ya patung ya di masa Yunani sana. Nah, ketika peradaban berjalan seperti itu, kemudian ya pada masa itu juga sebelum tadi muncul ya pemikiran-pemikiran itu sangat-sangat dogmatis dan sangat-sangat apa ya mitologi ya penuh dengan mitos gitu ya penuh dengan mitos sehingga kemudian segala sesuatu itu diyakini atau disandarkan kepada mitos misalnya ya matahari itu ya menurut mereka pada masa lalu itu adalah seperti bola api gitu ya bola api yang kemudian ditarik oleh dewa itu dari timur ke barat ya demikian juga lautan yang luas ini yang maha luas lautan itu ya dijaga oleh dewa penjaga lautan dia ada membawa petir, dewa petirnya, ada yang ada di bulan, ya, tadi di matahari dan sebagainya. Nah, masa-masa itu kemudian muncullah bagaimana orang itu berpikir menggunakan logikanya. Benar tidak bahwasanya ada kekuatan di alam semesta ini ya yang merepresentasikan dari kekuatan-kekuatan yang ada di alam. Kemudian mereka berpikir ya sebenarnya asal dari segala sesuatu itu apa? Kenapa manusia itu hadir? Kemudian bagaimana alam semesta itu terbentuk? Bagaimana matahari itu mengelilingi bumi? Apakah bumi yang mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Ya, kemudian bagaimana dengan misalnya unsur-unsur tanah, unsur-unsur api, unsur-unsur udara, gitu ya. Apakah itu semua adalah sumber dari ilmu pengetahuan, sumber dari sebuah kebenaran, ya? Maka mereka berpikir, ya, bagaimana sebenarnya sumber dari alam semesta? Bagaimana alam semesta ini terbentuk? Ya, apakah alam semesta itu ada dengan sendirinya? Kemudian apakah yang dilihat oleh panca indera itu adalah sebuah kebenaran atau dia itu adalah sesuatu yang fata morgana? Ya, misalnya ketika melihat lautan gitu ya, dari kejauhan nampak ya misalnya kapal laut gitu ya, kapal layar. Yang kelihatan terlebih dahulu itu adalah layarnya. Dari situ kemudian apakah kemudian mengatakan bahwa bumi itu bulat gitu ya. Kemudian ketika melihat bintang, ketika melihat bulan, nah sebenarnya apakah heliosentris, apakah matahari itu sebagai pusat dari tata surya atau mungkin ya bumi sebagai pusat dari tata surya ya belum lagi ya misalnya ketika bicara tentang sebuah kebenaran sebuah etika sebuah estetika ya maka kemudian para pemikir-pemikir itu ya mencoba untuk mencari kebenaran yang bertentangan dengan apa yang ada pada masyarakatnya. Sayangnya, ya banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika orang-orang Yunani itu berpikir ya mencari kebenaran dari agama, mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka tidak mendapatkan wahyu. Gitu ya, tidak mendapatkan wahyu sehingga kemudian yang mereka berpikir hanya mengandalkan dari logikanya saja. Nah, tapi kemudian cara berpikir dengan menggunakan logika itu juga menghasilkan ya mulai dari pemikiran yang disebut dengan ontologi. Ontologi itu adalah
hakikat keberadaan sesuatu. Ya, manusia itu sebenarnya dari mana asalnya? Ya, ini kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena mereka, ya kita tahu ya bahwa 250 tahun sebelum Masehi, bahkan lebih dari itu gitu ya, Nabi tidak ada salah satu riwayat yang mengatakan, bukan riwayat ya, ada salah satu apa istilahnya itu berita yang mengatakan bahwasanya orang Yunani itu juga belajar ke Egypt ya, ke Mesir. Nah, di sana kita mengenal ada yang namanya Luqman Al-Hakim. Ya, tapi ini belum tentu kebenarannya. Al-Hakim, ya, Al-Hakim itu the philosopher tentu saja. Al-Hakim itu adalah orang yang memiliki kebijaksanaan. Nah, oke. Nah, tapi itu riwayatnya kaitan dengan orang-orang pemikir-pemikir Yunani, kemudian berkomunikasi dengan Luqman Al-Hakim, kemudian dengan beberapa ya pemikir-pemikir di Middle East itu dipertanyakan. Nah, kembali ke Yunani. Ya, mereka mencari sebuah kebenaran tetapi mereka itu tidak mendapatkan wahyu, ya, tidak ada wahyu yang sampai kepada mereka sehingga kemudian akhirnya mereka mengandalkan logikanya, mengandalkan cara berpikir mereka untuk mencari tadi ontologi, hakikat dari sesuatu, ya, apakah manusia ini betul-betul ada, bagaimana unsur-unsur dari manusia, kemudian ada tidak kehidupan ya selain kehidupannya para manusia. Ya, apakah dewa-dewa itu ada, apakah jin itu ada, gitu ya. Nah, itu terkait dengan apa? Ontologi. Yang kedua adalah terkait dengan epistemologi. Epistemologi berbicara tentang atau membahas tentang ya dari mana ilmu pengetahuan atau kebenaran itu diperoleh. Kemudian ya ukuran dari sebuah kebenaran itu apa? Ya, dan kebenaran sendiri sebenarnya itu seperti apa? Ya, misalnya ketika saya memegang satu benda ini misalnya ya ini adalah warnanya itu kita sebut saja putih. Ya, dalam ini warnanya putih gitu ya. Nah, apakah putih ini adalah sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya? Ya, maka kita jawab bahwa putih ini adalah karena apa? Karena batasan dari panca indera kita. Kenapa? Karena kalau warna putih ini ya kita letakkan di bawah mikroskop gitu ya, maka putih itu kemudian hilang. Sama juga ketika mungkin kita pergi ke laut gitu ya, kita ke pantai melihat laut. Laut itu warnanya apa ya? Warnanya itu biru. Nah, tapi pertanyaannya, apakah biru laut itu betul? Apakah laut itu warnanya biru? Maka ketika kita berlayar ya ke tengah lautan, maka kita dapati air laut itu bukan biru, ya, tapi itu adalah bening. Bening ya, airnya itu bening ya. Kalau di dalam di pinggir pantai agak butek lah gitu ya, keruh ya. Nah, kemudian muncul teori, oh karena birunya laut itu karena pantulan dari langit yang warnanya biru. Nah, pertanyaannya, apakah warna langit itu biru? Ya, apakah biru langit? Ya, kalau kita lihat maka betul langit itu ketika dalam keadaan cuacanya cerah itu ya pasti warnanya itu biru. Tapi ya para astronot, para ya apa mungkin pilot gitu ya, atau mungkin ketika kita naik pesawat ke atas ya ternyata langit itu warnanya itu bukan biru gitu ya, tidak ada, bahkan bahkan bukan ya bahkan tidak ada warnanya, itu adalah warnanya itu gelap. Yang gelap itu berarti hitam gitu ya. Berarti warna biru dari langit yaitu adalah bukan yang sebenarnya. Oke ya. Nah, kemudian ya kalau di masa lalu tuh muncul yang namanya tadi teori tentang heliosentris gitu ya. Atau sebelum ke galaksi kita bicara tentang bumi. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Bahwa bumi itu adalah firosha. Ya, bumi itu adalah hamparan. Pertanyaannya yang selalu menjadi kontroversi ya oleh teori-teori dari the flat earth ya, bahwasanya apa bumi itu bulat atau elips atau lonjong atau mungkin flat atau datar, ya, bagaimana dengan perputaran dari matahari gitu ya.
Nah, itu juga menjadi sebuah pertanyaan besar ya yang mencari tadi dalam ruang lingkup epistemologi. Ya, apakah ukuran dari sebuah kebenaran? Oke ya. Kemudian dari mana atau bagaimana cara untuk memperoleh kebenaran? Ya, tadi laut itu ternyata adalah karena keterbatasan dari indera penglihatan kita. Kemudian langit itu juga karena adalah batasan dari penglihatan kita, ya keterbatasan dari panca indera kita. Ya, kalau kemudian bumi itu bisa difoto dari kejauhan, kemudian warna apa bentuknya itu bulat atau agak sedikit elips gitu ya. Nah, itu juga perlu dibuktikan atau mungkin teori-teori tentang orang yang sudah pernah sampai ke bulan. Ya, kalau kita lihat, saya juga sering berpikir gitu ya, bulan kemudian bintang gitu, apakah dia bercahaya? Ya ternyata tidak semua bintang itu bercahaya. Ya, atau tidak semua bintang itu memiliki sumber cahaya. Tapi kan itu adalah ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di bangku sekolah. Nah, ini karena sebagian besar itu adalah guru, mestinya harus mengupgrade ya dari ilmu pengetahuan yang ada dari berbagai dimensi atau disiplin ilmu ya pengetahuan. Ya, misalnya kalau saya suka sejarah, maka ilmu sejarah saat ini ya harus direkonstruksi ulang. Kenapa? Karena banyak sekali penemuan-penemuan yang kemudian ya membantah atau mematahkan dari teori yang sudah ada. Nah, itu tadi yang disebut dengan apa? Epistemologi. Bagaimana cara kita memperoleh kebenaran? Nah, nanti ini saya akan tanya satu-satu nih ya. Saya akan tanya satu-satu terkait dengan tadi ontologi, yang kedua adalah epistemologi, gitu ya. Epistemologi tadi ukuran kebenaran itu apa, kemudian bagaimana cara memperoleh kebenaran ya, dan sebenarnya kebenaran itu untuk apa, gitu ya. Kebenaran itu untuk apa, sumbernya dari mana. Nah, ini penting gitu ya. Nah, kemudian tadi yang ketiga adalah aksiologi. Ya, aksiologi itu adalah prinsip-prinsip yang ada, ya nilai yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Ya, sebagai orang beriman, kita meyakini adanya misalnya siksa kubur, azab kubur gitu ya. Kita yakin tuh ada gitu ya. Tapi untuk membuktikan itu, ya sama-sama kemarin ada filmnya gitu ya. Nah, untuk membuktikan itu, apakah memang perlu bukti dengan panca indera gitu ya? Kemudian juga adanya surga, adanya neraka, atau mungkin kalau surga neraka, azab kubur, padang mahsyar itu kan nanti gitu ya. Nanti mungkin yang kelihatan saja sekarang ini. Ya, ibu dan bapak sekalian, ya, ketika kita bicara tentang kehidupan kita ini di dunia ini, ternyata kita itu tidak sendiri. Ya, ada makhluk lain yang juga hidup di semesta ini, gitu kan ya. Mereka beranak pinak, mereka berkeluarga, mereka ya berkembang biak gitu ya, mereka juga beragama dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa melihatnya, ya, kita tidak bisa melihatnya. Jadi banyak sekali hal yang itu adalah sebuah kebenaran, tapi kemudian ya panca indera kita itu tidak bisa untuk menjawabnya. Kemudian disitulah posisi dari filsafat. Jadi filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat dari sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Nah, ya, kemudian jadi yang dikaji kalau di masa Yunani itu yang paling kontroversial itu adalah tentang hakikat dari prima causa. Ya, prima causa itu adalah sebab dari segala sebab atau pucuk ujung puncak dari sebab. Ya, itu adalah teori tentang kausalitas. Ya, kausalitas. Jadi kalau ditanya ya misalnya ayam ayam dulu atau telur dulu gitu kan ya. Jawabannya yang betul ya ayam dulu gitu ya. Kenapa? Karena saya bicara itu ayam dulu.
Gitu kan ya. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan ketika ditanya ayam dulu atau telur dulu, ya, maka yang bisa menjawab itu adalah ayam dulu. Betul, memang ayam dulu. Kenapa? Karena ada unsur-unsur yang ada di telur itu yang hanya ada di, ya, istilahnya itu ayam dewasa atau ayam betina. Itu pakai sains, pakai ilmu pengetahuan. Tapi apakah sains itu juga menjadi sebuah ukuran kebenaran? Jawabannya adalah bahwa sains itu, ilmu pengetahuan itu terus berkembang, ya, dalam berbagai bidangnya, ya. Misalnya dalam bidang pendidikan, dulu kita mengenal ada teori, misalnya teori apa yang disebut dengan anak-anak itu, ya, anak-anak itu apa, istilahnya itu dianggap sebagai kertas yang putih, kertas yang kosong, yang tidak ada coretan yang bersih. Yaitu teorinya adalah tentang tabula rasa. Tabula rasa itu teori menunjukkan bahwasannya, yang menyatakan bahwasannya manusia itu adalah, atau anak-anak itu adalah seperti lembar kertas yang kosong, gitu ya. Akhirnya umat Islam terbawa dengan misalnya sebuah hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, bahwasanya setiap anak itu, ya, setiap orang yang lahir itu dalam keadaan fitrah, ya, bersih suci. Itu dikaitkan dengan teori tabula rasa. Tapi sebenarnya justru ilmu pengetahuan yang berkembang tidak, bahwa manusia itu atau anak itu sudah memiliki potensi genetiknya masing-masing. Gitu ya, sehingga betul-betul tidak kosong, ya, tidak kosong sama sekali, gitu, tidak seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kaitan dengan ontologi, kemudian epistemologi, kemudian aksiologi. Nanti kita juga bicara tentang etika dan estetika global, ya. Nah, yang paling penting adalah, ya, karena kita ini adalah Islam, ya, the big questionnya itu adalah bagaimana hubungan antara, ya, mata kuliah kita ini filsafat itu dengan agama, ya. Ketika peradaban Islam itu berkembang pesat di masanya, ya, Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan lebih khususnya Bani Abbasiyah, ya, masanya Harun ar-Rasyid dengan Al-Ma'mun, maka kemudian ilmu pengetahuan itu berkembang sehingga berbagai buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, di sana kemudian bahasa Persia, ya, buku-buku dari bahasa Persia diterjemahkan ke bahasa Arab, buku-buku dari India diterjemahkan ke bahasa Arab, buku-buku dari Yunani, dari Romawi diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, efek dari terjemahan inilah yang kemudian memasukkan berbagai ilmu, disiplin ilmu ke dalam khazanah bahasa Arab dan khususnya peradaban Islam serta umat Islam. Misalnya, ya, buku-buku atau ilmu yang diterjemahkan dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab memunculkan keyakinan-keyakinan Persia lama, sehingga kemudian nanti muncul ada namanya agama Zoroaster. Ya, kemudian, ya, buku-buku dari India, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka kemudian nilai-nilai spiritualitas dalam artian itu apa ya, semacam pembersihan diri itu juga masuk ke dalam peradaban Islam. Nah, sementara itu kita sebut dengan dunia timur, ya. Sementara dari dunia barat, dari Yunani, ya, Romawi, Bizantium, buku-buku dari bahasa Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga kemudian ilmu-ilmu yang ada di Yunani itu kemudian masuk ke dalam peradaban Islam, ya. Dan yang paling kentara selain siasah, politik, ya, ilmu pengetahuan, sains, termasuk juga ilmu filsafat yang diterjemahkan dan berkembang masuk ke dalam peradaban Islam dan diadopsi oleh umat Islam. Nah, banyak sekali para ulama yang kemudian ketika menerjemahkan, maka kemudian menerjemahkan apa adanya, itu di generasi awal. Tapi kemudian di generasi setelahnya, kemudian mereka mencoba untuk mendialogkan antara
ya keyakinan-keyakinan, pemikiran-pemikiran yang berasal dari Yunani dengan kaitannya dengan apa yang ada dalam keyakinan Islam. Di antaranya adalah yang cukup terkenal yaitu misalnya di Andalusia itu ada ada misalnya Al-Farabi, ya. Yang cukup terkenal itu adalah Al-Biruni, ya, kemudian juga Ibnu Arabi, ya. Nah, objek atau kajian, ya, pembahasan yang paling utama itu adalah tentang eksistensi atau keberadaan dari Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga kemudian nanti dalam ilmu itu muncul kalangan apa? Mu'tazilah, ya kan? Mu'tazilah yang menjadikan rasio atau logika itu sebagai sumber, ya, kebenaran. Ya, jadi didasarkan kepada logika atau rasio itu dari kalangan Mu'tazilah. Ya, belum lagi misalnya yang cukup terkenal ada kaitan dengan misalnya faham wahdatul wujud, ya. Kemudian faham misalnya al-hulul gitu, ya, tentang bagaimana kaitan antara bias ataupun juga cahaya, ya, emanasi dari Tuhan itu yang ada dalam manusia, pada diri manusia. Ya, dalam Al-Quran dikatakan wanafahna mir ruhina. Kemudian kami tiupkan mir ruhina dari ruh kami. Nah, bagaimana sebenarnya pemahaman tentang ruh kami itu? Ya. Nah, ini kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu kalam yang sebenarnya sumbernya itu adalah mempertanyakan tentang eksistensi, keberadaan, dan juga sifat-sifat dari ketuhanan itu sendiri, ya. Nah, itu dari sisi, ya, keyakinan atau akidah. Dari sisi ilmu pengetahuan, maka kemudian kebenaran itu adalah sesuatu yang memang bisa dicerna oleh panca indera. Maka muncullah, ya, paham positivisme, ya. Positivisme itu adalah kebenaran yang harus terukur, harus terlihat, harus jelas bisa dicerna oleh panca indera. Kalau yang tidak bisa dicerna oleh panca indera itu adalah ilusi, itu adalah pseudoscience, adalah bukan sebuah kebenaran. Nah, ternyata hal ini juga masih banyak sekali, ya, istilahnya itu asar atau sisa-sisanya di era sekarang ini. Ya, nanti kita akan diskusi tadi dari sisi apa sainsnya. Di sisi lain, tadi penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab itu memang memunculkan, ya, perkembangan ilmu pengetahuan sains yang sangat luar biasa karena berdasarkan kepada tajribi atau eksperimen, ya, pada eksperimen. Nah, sayangnya di sisi lain justru masalah akidah malah diperdebatkan sehingga kemudian memunculkan tadi ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabriyah gitu, ya, yang kemudian mereka, ya, terjadi istilahnya itu perbedaan pendapat, ya, ikhtilaf terkait dengan apa sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini bukan sesuatu yang sepele dalam sejarah itu, ya, memakan korban yang begitu banyak terutama dari kalangan para ulama yang kita kenal dengan apa yang disebut dengan fitnah khalqul Quran, ya. Apakah Al-Quran itu adalah makhluk, ya, atau ciptaan, ya, makhluk ciptaan, atau itu adalah istilahnya itu suara atau firman, kata-kata, perkataan, kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sangat itu debat dalam ilmu kalam, ya, dalam ilmu teologi Islam. Sebabnya, ya, salah satunya tadi karena pemikiran-pemikiran yang didasarkan kepada logika yang muncul dari peradaban Yunani tadi itu. Oke, nah, dari sini kemudian yang banyak berkembang justru adalah dari sisi epistemologi, ya. Epistemologi tadi itu adalah bagaimana pengetahuan atau kebenaran itu didapatkan, sumbernya seperti apa, metodenya bagaimana, dan apa yang disebut dengan ukuran kebenaran itu sendiri. Nah, jadi kalau ada,
ya banyak pendapat nih kaitan dengan mempelajari disiplin ilmu ini gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau tidak mungkin dia tidak mau berpikir gitu ya, ya udahlah ikut saja gitu. Kenapa? Karena terkadang agama itu kan sifatnya juga doktrinal gitu ya. Artinya itu ya udah aslim taslam lah gitu ya. Aman tu billah sumastakim gitu ya. Tapi hebatnya Islam itu kan dia bukan hanya untuk orang yang sudah kita beragama, udah apa Islam sudah gitu ya. Tapi banyak juga orang yang berpikir bagaimana kebenaran, bagaimana sebenarnya standar dari sebuah kebenaran, bagaimana cara memperoleh kebenaran, apakah kebenaran itu memang tunggal atau mungkin multi, ya bagaimana dengan kebenaran-kebenaran yang sifatnya itu memang tadi yang ada di ya yang sebenarnya itu masih bisa dicerna oleh panca indera. Bagaimana kalau yang tidak bisa dicerna oleh panca indera? Gitu ya. Misalnya ya hari-hari ini ya saya suka lihat gitu ya ada film animasi ya yang di situ menampilkan menampilkan ya tokoh supranatural ya, tokoh hantu di situ ya, tapi peri lah mungkin anggapannya itu ya film Jumbo itu. Nah, itu sebenarnya imajinasi yang kemudian ya jadi menembus atau melewati batas-batas akidah gitu ya. Nanti ini jadi menarik nih ya kaitannya dengan sesuatu yang kebenarannya itu sudah pasti ya bahwasanya alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Tapi kemudian yang gaib ini keimanan kita itu seperti apa gitu ya? Apakah kita hanya cukup ya udah yakin saja gitu ya? Nah, tapi kemudian ya nanti juga ada kultur dan budaya di Indonesia yang sangat kuat sehingga kemudian mungkin pernah dengar istilah-istilah mediumisasi, istilah-istilah bagaimana melakukan dialog dengan makhluk astral gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan. Ini benar nggak sih gitu ya? Itu betul tidak gitu ya? Misalnya orang kesurupan. Kenapa kita bicara seperti itu? Karena misalnya disiplin ilmu psikologi ya, mereka mengatakan tidak ada. Itu adalah justru istilahnya itu apa ya? Kondisi dari kejiwaan seseorang yang mungkin terganggu sehingga kemudian apa mengalami goncangan-goncangan jadi kayak semacam kesurupan gitu ya. Nah, itu teori-teori psikologi. Nah, kita ingin mencoba mendialogkan antara ilmu pengetahuan dengan agama gitu ya. Apakah ilmu pengetahuan bertentangan dengan agama atau sebagiannya itu sesuai gitu ya. Nah, ini perlu kita pelajari bersama dan mata kuliah ini cocok untuk level master karena semuanya itu berpikir dan saya sendiri juga mengajak untuk berpikir tapi berpikirnya ya karena kita itu Islam gitu ya tetap dalam bingkai ya dalam bingkai dari Islam atau syariat Islam ya walaupun mungkin nanti ada banyak sekali pendapat gitu ya banyak sekali pendapat apalagi di masa-masa terdahulu Al-Biruni tadi ada Ibnu Arabi ya ada Ibnu Sina ada misalnya Al-Khwarizmi tadi ada Al-Farabi ya ada Ibnu Rus misalnya ada Ibnu Khaldun ya mereka awal itu berbicara tentang bagaimana sebenarnya sebuah kebenaran kemudian bagaimana sebenarnya tentang sebuah eksistensi. Wah, gitu panjang jadinya ya. Nah, ini sudah 30 menit nih. Ya, jadi sesuai dengan teori pendidikan bahwa 30 menit itu cukup. Ya, kenapa? Karena kalau lebih dari 30 menit itu nanti biasanya akan lupa gitu ya, akan 24 jam itu lupa. So, saya akan open, saya akan buka untuk kita bisa diskusi. Ya, kalau nggak ada yang mau nanya ya saya tanya lah gantian ya. Kita diskusi bersama. Terima kasih untuk Pak Panut nih. Ya, nanti jangan bosan untuk saya tanya-tanya karena yang kelihatan, tapi di sini ada Bu Juliantika juga. Ada Pak Saiful Anwar juga. Apakah sudah sampai di rumah? Ya, ada Pak Muhammad Jamaluddin juga tadi di jalan. Mudah-mudahan apakah sudah sampai di rumah gitu ya. Ada Bu Siti Nurjanah juga gitu ya. Jadi mata kuliah kita ini ya berbicara. Oh, saya kan kayaknya saya share dulu deh ya. Saya sebelum diskusi saya share dulu untuk RPS-nya. Baik, ini PS.
Nah, rencana pembelajaran semester program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Fala Bogor tahun akademik 2024-2025 semester genap ya. Ini profil dari mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, ini rumpun mata kuliahnya, ini bobotnya semester ini kita semester 2 ya. Februari 2025. Nah, karena sebenarnya kita masuk ke Februari 2025. Dengan saya, kemudian prodinya Bapak Dr. Zainal Abidin MSI. Ini ada CPL-nya, nanti boleh dibaca ya, CPL sikap, kemudian CPL untuk ilmu pengetahuannya, kemudian CPL kompetensi umumnya ya, kemudian juga untuk CPL kompetensi khusus dan juga CP capaian pembelajaran mata kuliah ini ya. Nah, ini nanti silakan dibaca, saya sudah share juga di grup WA-nya ya. Kemudian materinya atau deskripsinya ini ya, mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman secara mendalam mengenai apa bukan hanya filsafat ya umum dari sisi dimensi ontologi, epistemologi dan aksiologi yang menjadi dasar bagi worldview dalam pengembangan ilmu pendidikan agama Islam. Ya, ini yang dikaji ya ada yang sifatnya umum, kemudian ilmu pengetahuan ya. Nah, strategi penyajiannya nanti kita akan belajar dari lecturingnya, ada ceramah, ada diskusi ya. Nanti kita banyak diskusinya, ada case study, ada mini riset juga, dan juga ada penilaian akhirnya itu ya keaktifan ya. Kemudian juga nanti ada asesmen tengah pembelajaran dan asesmen dari akhir pembelajaran. Oke. Nah, ini ada 14 materi yang akan kita pelajari, mulai dari definisi, kemudian sejarah, kemudian ruang lingkup, kemudian objek, kemudian karakteristik, kemudian manfaat, kemudian teori kebenaran, ya, antara logika hati dan wahyu, ya, kemudian tadi yang saya sebutkan dari sisi ontologinya, epistemologinya, aksiologinya, metodologinya, etika dan estetika, kemudian teori tentang ilmu pengetahuan sampai kepada filsafat Islam itu sendiri ya. Bagaimana karakternya kita akan bahas sama-sama. Oke. Kemudian referensi yang digunakan saya biasa menggunakan bukunya Pak Jujun Surya Sumantri ya. Ini ada bukunya ya, sebuah pengantar populer, kemudian ada Mulia di Kertanegara juga, ada bukunya Pak Bakhtiar Amsal ya, Pak Amsal Bakhtiar ya, kemudian juga ada Al Rashidin, ini lebih spesifik ke falsafah pendidikan Islam ya. Nah, ada buku tambahannya juga, bukunya ini pakai bahasa Arab ya, dan juga bahasa Inggris ya. Ada Ismail Fajri Al-Atos, kemudian Naqwib Al-Atos, kemudian juga Ismail Roji Al-Faruqi, ya ada Miska Muhammad Amin, juga ada Abdurrahman Assegaf ya. Ada juga Ahmad Tafsir bicara tentang ini. Ini juga saya bukunya juga ada juga nih ya. Oke. Kemudian ini pembelajaran kita mulai dari yang pertama ya penjelasan, kemudian kontrak ya, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, ya enam sampai ke tujuh ya. Setelah itu ke delapan itu adalah ujian tengah semester atau asesmen tengah pembelajaran ya. Kemudian yang kesembilan ada masih apa? Ini tentang ontologinya, epistemologinya, kemudian aksiologinya, ya, kemudian metodologi, etika, estetika, sampai ke asesmen akhir semester. Ya, ini ada beberapa catatan saya sudah catat di atau saya sudah share di grup WA saya. Ya, oke. Terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih Pak Panu dan juga Pak Ustadz Ade Sulaiman. Mungkin masih ada waktu nih ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Atau mungkin boleh mau bertanya dulu atau kita diskusi enaknya gitu ya. Nanti kalau mau saya tanya juga boleh nih. Biasanya Pak Saiful Anwar dulu nih yang kita tanya nih biasanya nih.
Iya gitu ya. Yang ini aja lah kita ngobrol santai aja ya, ngobrol santai tapi kaitannya dengan kalau pertama adalah kita belajar tentang pengertian, definisi atau takrif ya, takrif definisi secara etimologi dan terminologi ya. Nah, ada yang mau ditanyakan silahkan Pak Saiful Anwar nih, Oh, biar jalan lagi nih silahkan Pak Saiful ya. Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter udah memberikan kesempatan. Ini ada satu ganjalan di saya dari dulu ini ketika saya menerangkan tentang sejarah kebudayaan Islam itu dari zaman apa namanya jahiliyah gitu kan. Mhm. Ada satu pertanyaan dari ya anak didik saya waktu itu di kelas 9 gitu kan. Pak katanya kenapa kan dari zamannya Nabi Adam itu kan agamanya Islam katanya Muslim gitu. Kenapa sampai terjadi ada zaman jahiliyah atau zaman di mana manusia itu tidak menyembah lagi kepada Tuhan gitu, kepada Allah gitu kan. Nah, Mhm. yang saya bisa jawab waktu itu hanya karena manusia itu ada berbagai macam apa namanya pemikiran masing-masing, mereka mempunyai pendapat masing-masing yang akhirnya timbullah apa namanya karena dia ingin di apa namanya ingin didewakan atau dianggap sebagai manusia yang hebat, maka mereka menciptakan sendiri Tuhan itu dia gitu seperti itu seperti Firaun dan lain sebagainya. Nah, sampai saat ini saya masih bertanya-tanya nih kok benar juga gitu. Kenapa bisa Mhm. seperti itu gitu kan? Yang sampai saat Mhm. ini ya saya hanya menjawab seperti itu ya mungkin masalah benar dan tidak saya juga masih meragukan kebenaran itu gitu. Jadi itu yang saya mungkin sampai saat ini belum belum terpecahkan gitu. Seperti itu Pak, barangkali mungkin. Ya itu saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saiful Anwar ya. Jadi anak-anak sekarang itu memang pasti akan kritis gitu ya, akan kritis dan juga akan istilahnya itu menanyakan, apalagi nanti tentang sesuatu yang mungkin tidak nampak atau mungkin Ya, menurut logika mereka itu tidak masuk gitu ya. Tapi kayaknya sebelum saya jawab, kayaknya Pak Panut mau jawab dulu nih kayaknya nih. Ya kita lempar dulu nanti saya jawab tenang saja. Silakan Pak Panut nih mau komentar nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Eh, Sama ini tadi pernah juga tersampaikan ataupun ada yang bertanya masalah itu. Nah, cuman waktu itu dalam rangka ketika saya menerangkan masalah eh, sebelum kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, sebelumnya sudah ada agama Hanif ya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Akan tetapi pada waktu itu karena dalam kurun waktu yang cukup lama, kemudian banyak penyimpangan-penyimpangan daripada eh, oknum-oknum lah mungkin orang-orang tertentu yang mungkin menambahkan atau justru mengurangi ajaran-ajaran tersebut, akhirnya hilanglah itu. Jadi mereka mempunyai pendapat sendiri-sendiri tadi seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi. Jadi menurut pandangan mereka seperti itu. Nah, makanya yang awalnya sebenarnya sudah ajaran tauhid, adanya penyimpangan-penyimpangan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai mungkin kata kalau orang sekarang mempunyai kepentingan tertentu, akhirnya eh, mengajarkan ajaran-ajaran yang mereka bikin sendiri katakan seperti itu dengan adanya hubal dan sebagainya ya patung-patung tadi yang sempat disebutkan juga.
Nah, makanya ajaran Rasulullah SAW ini menyempurnakan apa yang sebelumnya, walaupun tadi dari agama apa dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa itu udah jelas menurut keyakinan kita kan udah Islam, akan tapi tadi karena kurun waktu yang cukup lama seperti halnya mungkin ketika pada masa para wali ya, wali Songo katakanlah. Nah, wali Songo yang awalnya tuh beberapa sunan itu sempat mengajarkan tentang tauhid, tentang hurafat dan sebagainya, yang waktu itu kalau membaca di buku ya, membaca di buku itu Sunan Gresik, kemudian Sunan Bonang itu ajarannya nggak boleh tuh model selamatan dan sebagainya, seperti itu sempat dilarang sebenarnya. Akan tetapi karena pada waktu itu masyarakat Jawa khususnya itu kalau nanti apa yang menjadi tradisi itu ditentang dengan serta-merta atau apalagi dengan secara frontal, mungkin susahlah agama Islam masuk di Pulau Jawa. Akhirnya ya sementara ya dibolehkan dengan disisipin nilai-nilai Islam sampai di situ. Karena waktu itu jangkanya tadi cukup lama, kemudian mungkin adanya peperangan antar kerajaan yang mungkin saling berebut kekuasaan, akhirnya hal tersebut juga tidak tersampaikan lagi oleh para wali. Akhirnya ya udah mungkin generasi berikutnya ya mungkin apa yang mereka pahami pada saat itu disampaikan lagi. Makanya ya itulah mungkin sekarang muncul ada beberapa apa namanya paham ataupun 72 golongan yang dianggap seperti itu. Dah wallahu alam itu nanti kadang kita pun kadang ketika ada yang begini-begini, ada yang mungkin katakanlah sekarang apa paham apa itu yang mengkafirkan atau mungkin membid'ahkan dan yang lain sebagainya ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama itu, kadang kita juga sempat mikir juga ada benarnya juga tentang ini, tapi dari sisi ini mungkin agak kurang pas. Nah, seperti itu mungkin itu sih kalau menjawab apa yang disampaikan Pak Saiful Anwar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Panut nih ya. Tadi udah panjang kali lebar tuh ya, udah luas sekali gitu ya. Baik, nanti gantian lah ya, Pak Adi Sulaiman, nanti kalau jawab juga boleh lah. Kalau saya biasanya itu memang kita luaskan dulu. Jadi kita fokus dulu nih, ya fokus ke pertanyaan Pak Saiful Anwar, yaitu terkait dengan kenapa pada masa jahiliyah kok keadaannya banyak menyembah patung berhala gitu ya. Padahal disebutkan bahwa sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail itu mereka adalah Islam gitu ya. Nah, sebenarnya kalau secara sumbernya teks ya, kalau kita baca bukunya misalnya apa Safi Rahman Mubarakfuri, misalnya Rohikul Maktum ya, atau mungkin juga Sirah Nabawiyahnya Haikal, kita sebenarnya menemukan di situ ya, menemukan bagaimana, cuman menemukannya itu adalah menemukan bukti-bukti tekstual ya, bahwasanya kapan sih sebenarnya awal dari adanya berhala di Jazirah Arab misalnya, itu itu jelas sekali tuh ya, siapa yang membawa pertama kali berhala, siapa yang pertama kali membuatnya gitu kan ya. Itu kan satu teks itu menyebutkan bahwasanya itu ketika nggak salah satu dari tokoh Quraisy itu ya, mereka perjalanan ke Bizantium, ke Romawi gitu ya, ketika melihat di sana ternyata mereka percaya dengan dewa, kemudian dewa itu direpresentasikan dalam bentuk tadi patung gitu ya, sehingga kemudian ketika pulang ke Mekah kemudian mereka membuat juga patung untuk disembah. Itu satu sisi lainnya tadi yang di dalam Al-Quran dikatakan la tadzaruna alihatakum wala tadzaruna wadda wala suwa wala ya'usa wa ya'uqa wa nasra. Itu juga, tapi itu kan pada masanya siapa? Yaitu Nabi siapa tuh ya, Nabi Nuh alaihi salam gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya dari dua. Nah, jawaban saya ini ya, dari dua fenomena itu gitu ya, kita menemukan sebenarnya ya, walaupun ini jawabannya nggak tahu cocok tidak buat anak sekolah, tapi menurut saya harusnya bisa cocok gitu ya. Jadi kenapa terjadi penyembahan berhala di Jazirah Arab gitu ya? Maka jawabannya itu dua ya. Pertama adalah faktor internal
diri manusianya yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ustadz Panut ya, ya secara internal dari manusianya itu sendiri ya, di mana manusia itu ya ada rasa, kemudian juga kadang kagum dengan seseorang, kagum dengan peradaban-peradaban di luar peradaban dirinya. Tadi kan ketemu tuh bahwa ketika orang Arab Mekah waktu itu pergi ke Syam, ya ketika mereka melihat, oh di sana ternyata ini ya apa namanya Tuhan mereka tuh dalam bentuk patung lah gitu ya, bentuknya macam-macam gitu. Oh, ya udah kita bawa aja ke Mekah, kita buat untuk nyembahnya ini sebagai upaya liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya sebenarnya untuk mendekatkan, karena mereka juga percaya Allah itu ya Allah itu ada gitu. Hanya mereka itu adalah ada anak-anak Tuhan gitu ya, atau mungkin juga perantara wasilah. Ya, nah sama juga sebenarnya kekaguman terhadap peradaban di luar itu yang kemudian memang membawa manusia itu kepada pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Jadi faktor internal plus juga tadi kan ada kekaguman sebenarnya kalau lebih spesifiknya itu adalah ke hawa ya, hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Ya, kenapa sih? Ya, banyak misalnya tadi Pak Ustadz Wana juga menyebutkan orang-orang yang apa ya istilahnya itu ingin dipuja lah gitu ya dengan berbagai kelebihannya gitu ya sehingga kemudian muncul ya banyak yang disebut dengan kultus gitu kan ya. Nah, ini kan terjadi juga gitu ya. Nah, ini dari faktor internal manusianya di mana manusia itu memiliki hawa nafsu, memiliki keinginan dan memiliki juga sesuatu yang ingin direpresentasikan dalam dirinya. Ini jawabannya sebenarnya panjang sekali itu. Nah, jawaban yang kedua adalah faktor eksternal, ya kan? Nah, itu boleh dilihat di surat ya Al-A'raf. Fabima aghwaytani la aqudannakum siratal mustaqim. Summa la atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Nah, ini memang jawabannya adalah jawaban perspektif agama Islam tentu saja. Bahwasannya kita tahu juga bahwa munculnya kesyirikan itu, munculnya penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena bisikan dari syaitan dan bala tentaranya yang memang mereka itu menginginkan agar manusia itu ya sesat sesat-sesatnya, ya kesesatan yang jelas itu adalah apa? Ya kesyirikan yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mempercayai adanya kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor internal eksternal ini itu bisa dieksplor untuk kita bisa menjawab kenapa kemudian muncul ya istilahnya itu penyembahan berhala di Jazirah Arab. Ya, dan ini sebenarnya juga sangat aktual sekali dengan era sekarang ini gitu ya. Kenapa sih tadi Pak Panut mengatakan, Ustaz Panut mengatakan 73 golongan, kita itu jadi bingung, pusing gitu ya. Kita itu bingung, pusing gitu ya. Nah, kalau saya sendiri ya, ya silakan saja masing-masing lah gitu ya. Jadi karena apalagi mata kuliah kita adalah mata kuliah pemikiran, ya silakan saja berpikir secara jernih, kemudian tidak diikuti oleh hawa nafsu, kemudian juga nanti ada di epistemologi yaitu yang benar itu apa sih ukurannya Ya. gitu ya, ukuran standar kebenaran itu apa. Nah, itu nanti sabar ya, nanti kita akan bahas tentang itu atau mungkin ya biar tadi ada apa learning experience-nya nanti siapa nih Pak Ustadz Saiful Anwar atau Ustadz Panut atau Ustadz Adi Sulaiman bicara tentang kebenaran itu ukurannya apa, kebenaran secara agama, kebenaran secara logika, kebenaran secara panca indera itu kadang itu berbeda ya, kadang itu berbeda, bahkan ya melihat sebuah fenomena, ya fenomena itu berarti melihat sesuatu yang terlihat gitu ya, itu perspektif yang digunakan berbeda maka hasilnya itu berbeda. Sebagai contoh banyak sekali nih dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Misalnya gitu ya. Oh ini yang dalam perjalanan nih tadi ada Pak Ustadz Jamaluddin dengan Pak Saiful Anwar. Ya contoh saya sajalah ya. Kita semuanya. Misalnya kita dalam perjalanan ya. Kemudian apa
pakai motor lah ya atau pakai mobil. Tiba-tiba motor atau mobil kita itu bannya itu kempes. Nah, tanpa saya keluar enggak ya, kita tidak mendoakan ya, mudah-mudahan lancar sampai rumah nih. Oke, kira-kira ketika ban kita itu kempes, kalau di ulama-ulama dulu itu ketika kendaraannya itu mogok gitu ya, mogok itu kalau kuda atau onta itu biasanya apa ya? Bukan mogok ya, tapi berulah lah istilahnya gitu ya. Itu kira-kira kalau perspektif agama itu kayak gimana ya? Saya tanya ke Ustadz Adi Sulaiman nih kayaknya nih. Jadi kalau orang zaman dulu ketika dalam perjalanan tiba-tiba kendaraannya itu apa tadi ya? Bukan mogok ya, pokoknya berulah lah gitu ya. Atau ketika sekarang itu ketika kita bawa mobil, bawa motor, tiba-tiba ban kita kempes atau gitu ya. Kalau perspektif agama itu kayak gimana nih Ustaz Ade Sulaiman nih? Yang lebih jerok gitu ya, yang lebih mendalam gitu. Silakan Ustaz Ade Sulaiman. Baik, mohon maaf sebelumnya izin. Kalau secara agama sih barangkali itu sudah menjadikan takdir kali Pak. Itu sudah Ah, takdirnya kali harus harus kempes ban, harus ini gitu. lebih dari takdir kira-kira apa? Lebih dari Lebih dari takdir. takdir, Artinya apa ya? iya itu takdir gitu, tapi Nah, ada takdir itu mungkin, kayaknya. iya betul takdir, itu takdir. Tapi maksudnya itu di balik takdir itu ada apa gitu? Ya, di balik takdir itu yang pertama mungkin itu ya sebatas takdir terus mungkin di situ juga ada sebuah apa ya namanya ya? Sebuah teguran kali untuk berhenti dulu. Istirahat dulu ya kayak Mas Saiful Anwar Istirahat dulu gitu ya. mungkin karena mungkin ya kan kita tidak tahu ketika memang di depan itu apakah akan ada kejadian yang lebih lebih luar biasa lagi apa gimana kan gitu. Itu contoh sederhana lah kalau misalnya di depan ada pohon tumbang gitu ya Pak ya, gede ya karena Betul. sebelum tumbang itu akhirnya bannya dikempesin dulu akhirnya kan tidak jadi kena tumbang itu. Kira-kira begitulah Pak lah. Itu Ya, mungkin betul betul takdir betul. dan boleh juga ya suatu pencegahan daripada musibah yang akan lebih gede lagi. Mungkin barangkali begitulah kira-kira pemahaman saya. Ya, betul. Ya, Itu memang saja seperti mungkin itu. barangkali Jadi Pak Dokter. kalau ulama-ulama terdahulu itu ketika mereka itu dalam perjalanan, kemudian kendaraannya itu mogok atau berulah karena binatang biasanya itu ya, maka mereka mengatakan bahwasanya ini karena ya dosa dan kesalahan yang saya lakukan atau karena kesalahannya sama istrinya katanya gitu. Itu Bisa jadi tapi ya, well, ya kalau nggak setuju nggak apa-apa juga gitu ya. Nah tadi kalau ada soal betul juga bisa jadi kita itu terhindar dari apa kecelakaan atau musibah yang lebih ini lagi itu ada juga. Tapi kan memang itu ya beda-beda macam-macam lah gitu ya. Kalau takdir tadi jelas juga itu. Oke. Contoh lainnya adalah begini. Misalnya gitu ya, kalau di Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan sayang banget sama Ibrahim, sama Qasim gitu ya. Misalnya tiba-tiba apa ya orang yang kita sayangi, orang yang kita kasih itu meninggal dunia, nah, gitu kan. Nah, kalau perspektif agamanya kira-kira kayak gimana nih? Kalau perspektif yang kelihatan tuh kan pasti ya sedih banget lah gitu ya, banget 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 gitu ya. Nah, kalau perspektif agamanya itu kira-kira seperti apa nih? Oh, ada Pak Ustadz Jamaluddin nih. Pak Jamaluddin pernah mengalami nggak apa namanya mungkin ditinggalkan orang yang keluarga dekat, kerabat dan sebagainya pernah nggak? Ya, terima kasih Pak Dokter. Alhamdulillah ini udah sampai dengan selamat. Dengan Eh, selamat ya pulangnya ya, sampainya ya. ya, Alhamdulillah tidak kedapatan ban bocor seperti yang diceritakan tadi ya. Ya, untuk pertanyaan tadi, bagaimana ketika kita mendapatkan musibah, misalkan apa yang sangat kita cintai atau sangat kita apa sayangi gitu, meninggalkan kita atau hilang Hmm. dari hidup kita, hilang dari diri kita gitu ya.
Ya, kalau untuk ini saya pernah ini ya apa sih mengalami itu orang terdekat saya gitu ya, orang terdekat, teman sejagat seperjuangan lah gitu. Ketika itu ketika sekolah bersama-sama gitu, ketika pesantren itu kita berpisah dan mendengar kabar bahwa dia meninggal gitu. Itu perasaannya ya sedih dan ya merasa kehilangan dan ya semua bercampur aduk lah gitu. Cuman di situ juga saya sadar lah gitu bahwa yang apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang membersamai kita itu hanyalah titipan, dan apa yang ini semua akan apa kembali kepadanya lah gitu. Dan bahkan disebutkan juga kan ya setiap kita mendapatkan musibah kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan ya kita dari Allah dan kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dokter. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya, Jamaluddin. Ya, betul lah. Itu mungkin fungsi dari agama ya. Fungsi dari agama bahwa ya agama itu mungkin agak banyak yang nggak setuju ya. Kalau orang mengatakan agama itu candu masyarakat gitu ya. Candu masyarakat itu maksudnya itu memang salah gitu ya. Tapi agama itu memang tempat untuk kembali dari berbagai permasalahan gitu ya. Karena memang secara psikologi manusia itu ya tadi ketika kemudian terus gitu menyesali, kemudian sedih terus itu juga nggak ada manfaatnya juga gitu karena memang sudah tidak ada. Nah, disitulah kemudian agama berperan, gitu ya. Disitulah agama berperan. Nah, kemudian permasalahan besarnya itu adalah ketika tadi belajar filsafat, misalnya kemudian kebenarannya. Jadi ada tiga nih, ada filsafat, ada sains, ilmu pengetahuan, dan juga agama. Ya seolah-olah sih apa ya baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari perspektif misalnya pemikiran-pemikiran dari Barat misalnya, mereka mengatakan ya apa ketiganya itu nggak bisa, tidak bisa disatukan gitu ya, karena memang sumber dari istilahnya itu kebenarannya itu berbeda. Ya sumber ilmunya yaitu dia berbeda sehingga masing-masingnya itu dia memiliki perspektif, memiliki dimensi sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, ini menarik nih ya. Kenapa? Karena kita harus banyak belajar terutama nanti dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali gitu ya. Walaupun itu bukan ranahnya ini sebenarnya apa filsafat dan pemikiran, itu ranahnya kadang berpikirnya itu bertanyanya itu kadang itu nyeleneh gitu ya, bertanyanya itu nyeleneh dan kadang apa ya kita nggak kebayang kok ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Misalnya selalu sering ditanya tuh biasanya ilmu tingkat tinggi tuh ketika ditanya misalnya apa ya makna ya titik di bawah bak misalnya ya di Bismillah gitu ya. Titik di bawah huruf ba itu titik maksudnya apa, atau mungkin alif makna alif yang istilahnya itu apa lurus itu kayak gimana gitu ya, termasuk juga pertanyaan misalnya itu Nabi Muhammad SAW itu ketika baca tahiyat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anni Rasulullah gitu ya. Nah, itu kan sering juga dipertanyakan. Nah, mungkin kita nanti bisa banyak diskusi, kita bisa cari tuh ya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ya tidak perlu dijawab karena dari sisi pertanyaannya itu sebenarnya salah gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan sampai kepada puncak dari pembahasan ya tentang apa yang disebut dengan ada tadi saya sebut dengan emanasi ya, kemudian juga al-hulul, kemudian juga ada namanya wahdatul wujud. Nah, oke, kita kasih komentar dulu nih. Ada yang mau komentar nggak nih tentang ini? Sebenarnya tadi saya mau nanya tentang pengertian dulu sebenarnya sih. Tapi biar langsung ke jantungnya nggak apa-apa juga nih. Coba ada yang pernah dengar istilah hulul, kemudian juga
wahdatul wujud, kemudian juga ada emanasi. Ya mungkin kalian itu biasa istilahnya itu adalah emanasi. Ada yang mau komentar nggak nih? Yang belum siapa nih? Ada Bu Juliantika, agak-agak dalam memang nih pembahasan kita nih. Ada Ustaz Saifullah, ya ada Bu Siti Nurjana. Atau kalau belum ke sana, saya mau tanya ini aja di terakhir nih ya. Tadi saya janjinya sampai jam 9 ini ya. Nah, dikit lah. Jadi pertanyaannya adalah coba jelaskan dalam 1 sampai 2 menit pengertian dari mata kuliah kita ini. Jadi pengertian dari mata kuliah kita ini ya, filsafat dan pemikiran filsafatnya aja lah. Etimologi dan terminologi. Saya ketikkan nih di sini biar lebih jelas nih pertanyaannya ya. Silakan nanti dijawab ya. Jelaskan pengertian dari ya secara bahasa dan istilah. Dan nanti kita akan bahas sih sebenarnya pekan depan. Bisa kebaca ya. Oke, ini jawab satu-satu nih ya. Jadi jelaskan pengertian dari kata boleh lihatlah di ininya gitu ya. Secara bahasa dan juga istilah. Jadi kalau mamanya di kelas biasanya saya suruh pegang HP-nya, kemudian cari aja di mana aja, mau pakai Google, mau pakai Wikipedia, mau pakai ChatGPT juga boleh. Oke. Kita mulai dari siapa nih Pak Saifullah dengan Bu Siti Nurjana sama Bu Juliantika bisa jawab. Nanti jangan Pak Panut terus nih nanti. Sama Pak Sulaiman terus nih. Coba apa yang Anda pahami ya secara bahasa dan istilah. Silakan. Atau Pak Saiful Anwar nih sebelum sampai rumah nih. Ya, silakan. Ini sama dengan pretest sebenarnya nih. Jadi pretest itu kan kita mata kuliah kita tuh filsafat dan pemikiran tapi ke filsafatnya aja. Silakan Pak Ade Sulaiman nih. Mau jawab dulu silakan. Mangga. Secara bahasa, secara bahasa. Filsafat secara bahasa apa ya? Rasa cinta mungkin Pak terhadap kebijaksanaan dan Iya, ada Pilo, pemikiran-pemikiran. ada Sophia. Artinya ada Pilo atau Pilea, ada Sophia atau Sepia. Artinya apa? Cinta Artinya apa? kebijaksanaan atau cinta pengetahuan. Oke, cinta kebijaksanaan maksudnya kayak gimana tuh? Cinta kebijaksanaan itu, cinta pengetahuan itu maksudnya cinta, suka, senang atau apa? Datang keluar. Cinta terhadap Bung Rocky Gerung Papanut. Iya. Coba Fans Ade berat Sulaiman saya. secara bahasa Fans dulu. Rocky Gerung nih. Memiliki keinginan untuk lebih belajar lagi gitu. Untuk mengetahui sesuatu secara mendalam. Sesuatunya langsung sesuatu apa nih? Tentang pengetahuan tadi. Sebenarnya kalau pengetahuan sains itu sebenarnya bukan dengan disiplin ilmu ini, tapi dia dengan disiplin nanti metodologi ilmiah, metode ilmu pengetahuan. Jadi sains dalam hal ini itu dia sebenarnya berbeda karena apa? Karena sains itu adalah objek pembahasannya, objek kajiannya itu adalah yang bisa tadi dicerna oleh panca indera. Ya, sementara kalau filsafat itu ada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Jadi udah mentok tuh. Ya, panca indera tuh udah nggak bisa ngeliat lagi, udah nggak bisa ngeliat, nggak bisa meraba, nggak bisa mencium, nggak bisa merasakan gitu. Jadi nggak ada tuh. Itu justru karena dia sumber utamanya, toolnya itu adalah ya tadi logik tadi itu. Gitu ya. Pak Jamaluddin mau komentar nih, silahkan. Pak, ya mungkin kalau yang Jamal pahami ya, jadi filsafat ini kan tentang apa ya, yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar lah gitu. Misalnya tadi seperti yang ya
bahas tadi sama Pak Dokter ya, misalkan apa itu kebenaran gitu ya, pokoknya yang sesuatu yang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar gitu, dari seringkali bersifatnya abstrak tadi, tidak bisa dijawab gitu, yang tidak bisa ini oleh panca indera gitu, seperti tadi Contohnya apa nih? eh, Contohnya yang contoh nggak tidak bisa. misalkan seperti tadi, kalau yang sudah dijelaskan, apa laut itu warnanya biru gitu, apa itu eh, apa bagaimana membedakan benar dan salah gitu, apa hakikat kebenaran itu gitu ya. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari filsafat, karena memang filsafat ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar gitu. Mungkin Oke, iya jadi basic ya, pertanyaan-pertanyaan mendasar yang memang tidak bisa dijawab oleh panca indera. Nah, nanti kalau dijawab oleh wahyu itu adalah agama. Nah, sayangnya memang nanti kalau yang murni dari Western itu karena mereka tidak percaya dengan wahyu gitu ya, sehingga kemudian mereka ya mengandalkan dari logiknya. Ya, tapi secara umum sudah benar nih. Terima kasih Pak Ustadz Muhammad Jamaluddin. Tadi ada Pak Saiful Anwar mau komentar kayaknya nih. Kira-kira Pak Saiful Anwar gimana nih pengertian secara bahasa dan istilah, intinya apa sih sebenarnya, makhluk apa sih filsafat itu gitu. Silakan. Belum Pak, belum. Oh, Belum belum siap. ya. Ya, Ya. Oke, kita ulang lagi lah. Tadi Pak Adi Suleman sebenarnya tuh sudah, tapi saya tambahin 1 menit atau setengah menit nih. Jadi apa yang dipahami tentang filsafat ini? Silahkan. mau ditanya apa? Lupa lah. Saya Adi Sulaiman, nanti baru Pak Panut ya, satu Panut ya. Silahkan. Dalam 1,5 menit juga boleh lah. Yang dipahami itu apa gitu. Ya, pemahaman saya, sebelumnya saya mohon maaf, saya penggemar Rocky Gerung, Pak, dan sering Mhm, mendengarkan bahasa-bahasa Bung Rocky itu ya. mhm, Ya, sejauh ini sama Pak Dek yang sama. saya pahami gitu, kata-kata Bung mhm. Rocky itu memang sedikit tidak masuk akal, tapi Rocky memang Gerung. itu nyata dalam kehidupan gitu, Pak. Oke, Itu sedikit tidak filsafat masuk gitu. akal tapi nyata Nyata di dalam kehidupan kehidupan. tuh. Jadi akal kita itu apa ya namanya? Disuruh untuk berpikir terus tuh tentang kehidupan gitu melalui ilmu filsafat ini gitu. Kadangkala oh iya ya kehidupan itu begini 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 gitu. Tapi kadangkala kalau lagi bengong gitu kayak nggak masuk akal tapi memang nyata di kehidupan ini gitu. Itu filsafat Biar yang tidak saya dungu lah pahami gitu. pokoknya. Intinya pemahaman-pemahaman tentang kehidupan lah gitu. Yang Oke, memang yang pemahaman harus tentang. benar-benar digali dengan pemikiran-pemikiran yang memang sangat luar biasa gitu. Kalau Pak Panut yang berpikir mah pusing lah gitu mengenai filsafat. Apalagi tadi kalau apalagi tadi pembahasan tentang jahiliyah gitu ya. Sekarang kan kayak yang saya lihat gitu yang saya pantau kehidupan ini memang kayaknya serasa balik lagi ke zaman jahiliyah, Pak, zaman kebodohan Mhm. gitu. Walaupun orang udah pinter-pinter ya, Iya, orang kan orangnya pintar-pintar kan pinter. kayak kayak bikin konten itu kan pembodohan menurut saya, hal-hal yang bodoh Hmm. gitu menurut menurut saya Mhm, gitu. mhm, Ini kok mhm, seolah-olah mhm. akan balik lagi ke zaman kebodohan begitu kalau menurut saya. Jahiliyah Hmm. modern. Iya, Ya itu, itu ya kan itu kan perspektif gitu ya. iya Ya nggak apa-apa perspektif ya. juga sih. Heeh. Heeh. Secara Jadi intinya filsafat mikir kan ya, mikir terus gitu ya. Mhm. iya, mungkin itu kebanyakan ilmu filsafat akhirnya mikir-mikir-mikir akhirnya bikin konten yang memang menjadikan bodoh gitu kali mungkin. Itu saja lah terkait Mau ditanya pemahaman Pak filsafat memang Dokter. sangat dalam Pak. Jadi nanti saya belajar lagi sama Bung Rocky lah. Mohon maaf Pak Ada Bung Ustaz. Panut nih di sini nih. Ada Bung Panut nih. Silakan Pak Panut nih sebelum ke Bu Juliantika nih. Tadi jadi pokoknya intinya adalah dari Pak Ustadz Adi Sulaiman itu ya berpikir tentang kehidupan gitu ya. Berpikir tentang kehidupan itu kenapa begini gitu. Nah, tadi tapi kan memang harus ada panduannya sih. Harus ada panduannya termasuk juga nanti posisi Islam itu gitu ya. Jangan sampai kemudian tadi standarnya nanti kita di pertemuan hampir ke-9 itu kita bicara tentang
etika dan estetika gitu ya. Jadi yang disebut dengan estetika itu kayak gimana? Nah, namanya itu ada the great proportion gitu ya. Jadi ada proporsi agung. Proporsi agung itu sesuatu yang indah itu kayak gimana sih sebenarnya? Ada nggak sih rumus tentang keindahan gitu ya? Kalau Menara Eiffel itu indah nggak ya? Kalau Ka'bah itu indah nggak ya? Gitu ya. Kemudian kalau apalagi tuh, misalnya tembok Cina misalnya itu indah nggak ya gitu ya. Karya-karyanya mungkin apa lukisan-lukisan itu indah nggak ya? Nah, gitu. Jadi definisi keindahan itu juga dikaji yang disebut dengan indah, estetik itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, itu juga kajiannya juga nih. Tapi nanti insya Allah untuk apa challenge-nya sebenarnya itu nanti masing-masing dari apa mahasiswa nanti kita akan kasih satu tokoh kemudian suruh mengkaji dari pemikirannya ya. Tapi karena kita ke Islam jadi nanti mungkin yang bukan Islam nanti saya yang bahas, tapi nanti yang Islamnya nanti kita bagi satu-satu ya. Ada Al-Ghazali, ada Ibnu Rus, ada Al-Biruni, ada Al-Farabi, ada Al-Khwarizmi, ada Ibnu Sina gitu ya. Nah, itu berarti boleh pilih satu-satu. Satu dibahas. Kalau biasa sih, kalau saya sih biasa biografinya dulu. Kalau udah biografi baru ke pemikirannya. Nah, pemikiran filsafatnya dari Ibnu Rushd itu kayak gimana sih sebenarnya? Ya, Averroes itu, Al-Biruni itu bagaimana? Atau mungkin Iqbal misalnya gitu ya. Kemudian Ibnu Arabi, ya kemudian juga Al-Hallaj misalnya gitu ya. Tadi ada Al-Farabi, ada Ibnu Khaldun. Nah, nanti kita kasih satu-satu ya. Boleh cari dari sekarang gitu ya. Boleh cari, kayaknya penasaran deh pengen tadi misalnya Rocky Gerung itu mereka dapat pemikirannya dari mana sih? Ya kalau Rocky Gerung itu kan agak sedikit agnostik dan pragmatisme sebenarnya itu. Ya agnostik gitu ya. Oke, Pak Panut dulu nih mau komentar mungkin sebelum tadi nanti Nah, kita mau bagi nih. Ada komentar nggak tentang hakikatnya apa sih sebenarnya? tentang filsafat itu sendiri ya Pak ya? Atau filsafat Islam Betul. Pak? Dua-duanya. Saya nih browsing jadinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru kalau kita tuh dari HP dari mana aja bebas gitu. Dari ChatGPT juga nggak apa. Yang penting itu kan selalu saya sampaikan itu skillnya itu adalah speaking, ya mengungkapkan ide dan gagasan. Nanti ada writingnya gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, sambil, oh iya, nanti mau jawab dulu Pak Panut, boleh? Mau ditulis dulu aja Pak, biar enggak itu biar nyambung Oke, Pak. jadi nanti ada satu istilah dalam bahasa Arab yang sebenarnya milik dari kaum muslimin yang disebut dengan al-hikmah al-aliyah, ya. Al-hikmah al-aliyah, hikmatul aliyah. Jadi hikmah tinggi atau hikmah tingkat tinggi. Ya, dikatakan kan dalam Al-Qur'an kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, ada hikmah. Nah, hikmah itu apa sih? Hikmah itu tadi bukan hanya hikmah itu ada yang misalnya meninggal ya kita ambil hikmahnya gitu ya. Kuliah di jurusan mana? Saya ngambil hikmahnya aja deh gitu. Jadi hikmah bukan hanya itu. Hikmah itu adalah hasil dari pemikiran mendalam ya yang didasarkan kepada nanti kita mengenal ada pertama itu adalah ya logik gitu ya. Walaupun ada orang bilang logik itu di sini gitu ya. Ada logik ya, gitu ya, otak untuk untuk apa? Untuk mengolahnya gitu ya. Kemudian ada qalb ya, ala inna fi jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalb. Qalb itu kayak gimana gitu ya. Hati atau mungkin jantung atau jantung hati gitu ya. Jadi nanti termasuk wahyu. Jadi yang dibahas di ini adalah dan nanti berdasarkan sumbernya itu ada wahyu, kemudian hati dan juga akal. Ya, jadi ada tiga sumber dalam ilmu pengetahuan. Wahyu, akal, dan hati.
gitu ya. Selain tadi akal itu sebenarnya kaitannya juga ada ini dengan panca indera. Jadi dalam Islam sebenarnya kita memiliki satu istilah yang mewakili sebenarnya yang disebut dengan al-hikmatul aliyah. Ya, jadi kebijaksanaan yang super tinggi lah gitu ya, hikmah gitu ya. Oke, tadi kalau ada kaitan filsafat dengan filsafat Islam itu, ya sebenarnya kita bicara satu nanti akan terbawa gitu ya, akan terbawa juga. Silakan Pak Panun. Baik, Pak. Untuk ilmu filsafat Mhm. itu kan tadi sudah disampaikan juga tentang yang ada tentang studi apa namanya yang ilmu ataupun apa studi sistematis tentang pertanyaan-pertanyaan yang fundamental atau yang mendasar tentang keberadaan pengetahuan, kemudian nilai ataupun dan juga realitas. Karena kalau di sini saya melihat ada ciri-ciri ilmu filsafat tadi ya juga telah disampaikan. Yang pertama adalah sistematis, kemudian fundamental dan juga kritis. Kemudian cabang-cabangnya tadi yang juga telah disampaikan ada metafisika tentang keberadaan dan realitas, kemudian epistemologi tentang studi apa namanya pengetahuan dan bagaimana kita memperoleh pengetahuan itu sendiri, kemudian etika yang mungkin akan dibahas di beberapa pertemuan ke depan, yaitu studi tentang nilai-nilai moral, bagaimana kita menentukan apa yang baik dan apa yang buruk atau mana yang baik dan mana yang buruk, serta logika ya tentang prinsip-prinsip penalaran argumentasi. Nah, kadang tadi yang disampaikan Pak Adi Sulaiman, saya juga pernah mengalami waktu di kerja di pabrik itu ada kegiatan karakter building dan membedah sebuah buku. Sementara bukunya itu bukan buku orang non muslim. Nah, kadang kalau kita tidak hati-hati di situ bisa goyah gitu ya. Ketika tadi Tuhan itu katanya satu tapi ada di mana-mana. Kok bisa bagaimana? Itu juga kadang Betul. kalau kita pahami kadang makanya saya waktu itu sempat tidak hadir karena waduh ini agak-agak berat nih bahasanya karena sama seorang GM lah kepala GM waktu itu kan kebanyakan orang-orang non muslim bos saya itu jadi sempat kita dikasih buku suruh baca kemudian nanti suruh presentasi di depan nah itu nah waktu pembahasan masalah buku itu wah ini masalah filsafat ini kalau nanti kita nggak hati-hati benteng kita nggak itu kita bisa goyah tadi ya contohnya tadi Tuhan itu satu tapi kok ada di mana-mana ya, kalau nggak ada di mana-mana berarti tidak satu kan begitu seperti itu salah satu contoh nah kemudian kalau ditinjau dari sejarah filsafat Islam karena tadi juga disampaikan sudah ada apa namanya abad ke-8 Masehi kemudian dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan juga pemikiran tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibnu Sina serta yang lainnya terutama tokoh-tokoh filsafat dan juga ada konsep-konsep yang konsep-konsep filsafat utama dalam Islam. Tadi masalah keesaan Tuhan atau tauhid, kemudian rasio apakah itu bisa diterima dengan akal atau tidak. Kemudian karena kita Islam tadi berdasarkan wahyu pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala wabil khusus melalui malaikat Jibril dan juga Rasulullah SAW. Kemudian tentang iman. Nah, keimanan kita apakah nanti sudah sampai ke situ belum dalam memahami wahyu serta yang terakhir adalah amal perbuatan kita. Jadi itu akan menyambung. Nah, ketika kita tadi berbelit ke masalah apa namanya ke masalah filsafat yang kadang kita apalagi sudah filsafat non yang bukan muslim nah itu tadi pemecahannya ya kita kembali ke filsafat Islam kalau kita selalu di situ saja ya tadi khawatir nanti kepleset kalau istilah itunya kepleset kepada akidah karena ini agak berhubungan dengan tadi tauhid kita ketika nanti ada sedikit penyimpangan saja kalau kita tidak waspada khawatir nanti keislaman kita juga nanti akan terpleset yang akhirnya nanti secara gampangannya lah mungkin murtad seperti itu. Kemudian cabang-cabang filsafat kan juga banyak kalam, teologi Islam, tasawuf dan sebagainya. Mungkin itu Pak ada pemikiran Islam modern nanti mungkin akan dijelaskan oleh
apa-apalah. Ini Mas Anu mencoba menjawab berdasarkan apa yang saya baca. Oke, terima kasih Pak Manut ya. Tadi udah sampai ke pemikiran modern juga ya. Tadi termasuk juga mungkin nanti boleh juga tuh tadi Pak Ari Sulaiman tuh membedah ini ya pemikirannya Rocky Gerung itu dari perspektif Islam gitu ya. Sebenarnya kan menurut saya bagus nih gitu ya kan tadi suka gitu ya. Eh, Sebenarnya kayak gimana sih akar dari pemikirannya itu gitu ya. Apakah mungkin sama dengan tadi yang disebut dengan agnostik ya di mana mereka itu percaya Tuhan gitu ya, tapi nggak percaya agama gitu kan. Jadi ketika ditanya agamanya apa, agamanya ya, pokoknya percaya Tuhan itu ada aja. Jadi beda aja, beda dengan dulu. Kalau dulu kan ateis itu kan betul-betul tidak percaya gitu ya. Kalau ateis itu kan tidak percaya, tapi ini dia percaya, tapi tidak percaya dengan agama. Nah itu kan jadi permasalahan itu sebenarnya itu ya. Dan ini memang tadi betul. Sebenarnya ini justru memang yang kaitannya tadi karena objeknya adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera, selalunya pasti akan bersentuhan dengan nilai-nilai agama gitu ya. Pasti kaitan dengan agama dan itu memang di masyarakat itu sangat banyak sekali gitu ya. Dan itu harus diselesaikan permasalahannya gitu. Oke, masih ada waktu jadi 21.30 8 menit nih yang belum kita kasih kesempatan yang belum bicara nih. Ada Pak Saiful Anwar, Bu Juliantika, ada Pak Dana Iskandar, ada Pak Saifullah dengan Bu Siti Nurjanah. Jadi silakan nanti langsung open mic-nya aja. Jadi nanti satu orang silahkan memilih ya satu tokoh dalam Islam. Kemudian nanti mulai pelajari ya apa-apalah ngambil dari internet dari mana nanti kan kita akan tahu juga oh pemikirannya itu seperti ini gitu ya. Kaitan misalnya Al-Farabi tadi ada Al-Kindi misalnya Al-Kindi itu kan apa ya ketika tadi buku-buku itu diterjemahkan kemudian berhadapan dengan pemikiran-pemikiran baru yang ya memang sumbernya itu bukan dari Islam gitu ya. Tadi seperti Bapak katakan itu ya, misalnya banyak apa pemikiran-pemikiran yang sebenarnya dari Islam itu nggak ada gitu ya. Tapi kemudian kita berhadapan dengan itu gitu ya. Nah, mana nih yang lebih mudarat kalau kita misalnya mengatakan tidak gitu ya. Mungkin akan banyak misalnya itu pertentangan gitu ya. Tapi kemudian ya akhirnya terjadi di situ ada dialog gitu ya, ada reception, through selection, modification. Pak Ade Suleiman ada yang mau disampaikan? Silahkan. Dicukupkan dulu Pak kalau dari saya. Oke, Itu ya nanti kita Siti silakan. Nurjana, Bu Siti Nurjana Mm-mm. kan mau menambahkan katanya. Oh iya, Silakan nih Bu silakan. Siti Nurjana. Ada tadi Pak Dana Iskandar juga udah dibuka ke apa mic-nya tuh. Silakan. Menit lagi nih. Pak, Ya silakan ada yang izin mau bertanya. disampaikan. Oh iya yang mau bertanya silakan. Jamaluddin mau bertanya Iya, silakan. untuk tadi memilih tokoh itu kita yang milih atau dipilihkan gitu. Takutnya bentrok dengan tokoh yang sama kalau kita yang milih gitu. Nanti saya ketikkan saja di grup gitu ya. Saya ketikkan di grup, kemudian langsung apa pilih aja di belakang, langsung ditulis di belakangnya. Jadi biar mudah gitu ya. Nanti saya bacakan juga tokoh-tokoh yang istilahnya itu besar-besar gitu ya. Tokoh yang memang jelas lah gitu ya. Nah, itu ya. Ya nanti saya tuliskan di ininya apa istilahnya itu mungkin kita batas ini kan nggak terlalu banyak ya. Apa ada 8 atau 10 lah ya. 10 orang boleh juga nih. Cendekiawan. Itu ya, jadi nanti ya insya Allah nggak rebutan lah ya. Nanti boleh milih setelah ini langsung saya kopikan, saya taruh di grup ya. Kayak itu ya, Ustaz Jaludin ya. Mm-mm. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada 4 menit lagi nih. Bisa. Ah, saya, kalau perlu saya kopikan di ya. Jadi ada yang pertama banget itu.
Indi, kemudian ada Ibnu Sina, ya, ada Ibnu Rus, ya, kemudian juga gitu, banyak banget nih ya. Skawai juga ya, ada kalau yang agak modern ada Mula Sadra ya, Ibnu Tufail, Ibnu Baja, itu banyak tuh ya. Nanti saya ketikkan setelah ini ya. Oke, baik, terima kasih Bapak sekalian, luar biasa sekali ya pertemuan kita ini walaupun agak malam-malam gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kita ya belajar aja lah gitu ya, nggak terlalu ini ya. Istilahnya tuh ya serius, serius tapi santai, santai tapi serius. Tapi ya kita kadang memang mikir itu manfaatnya kita untuk belajar, gitu ya. Kita manfaatnya untuk belajar bahwa banyak sekali hal di kehidupan ini ya. Karena ini mata kuliah sebenarnya bisa mata kuliah semester 1 ini ya. Gitu. Jadi kita belajar sama-sama, mengoptimalkan apa yang kita miliki untuk mencari sebuah kebenaran. Nanti hikmah dari belajar ini adalah ya mungkin bahasanya itu kita lebih bijaksana, lebih bijaksini, lebih santun dalam menghadapi mungkin berbagai perbedaan yang ada di masyarakat, ya perbedaan yang ada mungkin yang ada pada umat Islam, sehingga kita ternyata orang itu punya pemikiran seperti ini. Silahkan sajalah gitu ya. Silakan saja gitu ya, kita punya pemikiran seperti ini gitu ya, apalagi nanti masalah-masalah sifatnya mungkin ikhtilaf gitu ya. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak, hatur nuhun, jazakumullahu khairan kasiran atas waktunya ya, yang sangat luar biasa sekali sampai malam-malam nih ya, Pak Saiful Anwar masih di jalan nih ya. Baik, nanti saya akan ketikkan untuk nama-namanya di grup ya. Kemudian nanti silahkan langsung pilih saja ya, yang duluan nggak apa-apa lah ya. Tapi insya Allah nggak rebutan gitu ya. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Kita tutup dengan hamdal dan rakabatul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Kita tunggu ya di grup ya, saya share ya. Bye.